Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Noir Blank. Minggu lalu aku kan upload video tentang kuliah S2 arsitektur di Jerman. Dan dari situ banyak banget teman-teman yang penasaran gimana sih langkah-langkahnya untuk memulai studi arsitektur di Jerman, baik S1 maupun S2. Di video ini aku mau tunjukin kalian langkah-langkahnya dan juga biaya kasarnya yang kalian butuhkan untuk kuliah di sini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, berikut ini adalah alasan kenapa aku memilih kuliah di Jerman. Yang pasti, di Jerman institusi pendidikannya sangatlah berkualitas dan diakui secara internasional. Dengan begitu, peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan bakalan lebih besar, baik di negara Jerman sendiri maupun di mancanegara. Kalian tahu nggak sih, kuliah di sini itu gratis. Bahkan, jika kalian lulus S1 dari Universitas Jerman, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk kuliah S2 gratis di Jerman. Dengan demikian, kalian bisa mengalokasikan uang kalian untuk biaya hidup seperti sewa rumah, kehidupan sosial, atau juga bisa untuk jalan keliling-keliling Eropa. Tapi jangan terlalu banyak senang-senang ya. Kalian kalau terlalu banyak senang-senang, kuliah nanti bakalan gak selesai-selesai dan akhirnya balik lagi pulang ke kampung halaman sebelum bisa menamatkan studi kalian. Ingat ya, tujuan kalian jauh-jauh ke Jerman adalah untuk belajar, bukan untuk main-main aja. Meskipun gratis, ada juga beberapa biaya yang harus kalian perhatikan, seperti contohnya biaya hidup dan biaya uang jaminan. Nanti aku akan menjelaskan juga di video ini. Lalu, alasan selanjutnya adalah transportasi umum. Di sini kalau mau kemana-mana itu enak, hanya tinggal naik transportasi umum, jadi nggak perlu mobil gitu. Jadi transportasi umumnya melainkan seperti kereta, tram, dan bis. Bagi kalian yang muslim juga jangan khawatir, karena di sini juga banyak toko halal dan juga tempat makan halal. Karena di sini juga banyak orang Timur Tengah yang menetap di Jerman, terutama di kota-kota besar, seperti di Berlin. Nah, sekarang aku mau tunjukin kalian langkah-langkah untuk memulai kuliah di sini. Yang pertama, kalian harus research dulu universitas mana yang kalian mau. Di sini, kuliah S1 bahasa pengantarnya kebanyakan pakai bahasa Jerman. Biasanya yang pakai bahasa Inggris itu kuliah swasta ya, dalam artian kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak. Untuk S2, universitas negeri juga ada yang memakai bahasa Inggris. Sebelum kalian mendaftar, kalian harus memperhatikan hal-hal itu. Karena tidak semua program studi yang ada memakai bahasa Inggris. Kalau kalian masih SMA, sebaiknya kalian mempersiapkan nilai kalian. Karena kalau nilai kalian bagus, kesempatan kalian untuk memilih universitas bakalan lebih besar. Lalu setelah lulus SMA, kalian harus mengikuti kursus bahasa Jerman dan lulus ujian tingkat B1. Tetapi untuk kalian yang mau daftar S2, kalian bisa menggunakan sertifikat A2 hanya untuk berangkat ke Jerman. Lalu kalian tetap harus mengikuti ujian, yaitu ujian bahasa Jerman dengan tingkat DSH setelah kalian sudah sampai. Nah, bagi kalian yang mau melanjutkan S1, kalian harus menghadiri program penyesuaian dulu sekitar 1 tahun. Program ini namanya Student Colleg. Di situ kalian akan diajarkan pelajaran-pelajaran seperti saat kalian kelas 12. Bedanya adalah kalian harus menggunakan bahasa Jerman. Dan nanti di Student Colleg-nya juga ada pelajaran bahasa Jerman sendiri. Student Colleg memiliki penjurusan seperti saat kalian SMA. Tidak hanya IPA, IPS. Tetapi ada 4, yaitu T course untuk jurusan teknik, M course untuk jurusan medis, W course untuk jurusan ekonomi, dan G course untuk jurusan lainnya seperti Germanistik, Pedagogi, dan Psikologi. Sebelum masuk Student Colleg, kalian harus lolos ujian penyeleksiannya juga. Biasanya ujiannya adalah bahasa Jerman dan matematika yang diajarkan di SMA. Jangan lupa juga untuk persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus visa dan mendaftar Student Colleg atau universitas seperti raport, ijazah, SKHUN, dan raport SMA tahun terakhir. Lalu dokumen-dokumen tersebut juga harus kalian terjemahkan di penerjemah tersumpah sebelum kalian kirim ke universitas. Selanjutnya adalah merencanakan pendanaan untuk kuliah di Jerman. Meskipun kuliahnya gratis, tapi ada juga biaya yang penting untuk kalian perhatikan. Contohnya nih, seperti pengurusan visa. Untuk mengurus visa, kalian juga harus menyiapkan biaya jaminan hidup untuk 1 tahun lamanya.
Biaya hidup di Jerman untuk sebulan biasanya rata-rata sekitar 800 euro. Dengan kurs rupiah sekarang itu sekitar 13,5 juta. Biaya itu bisa kurang atau bisa lebih tergantung di mana kita tinggal. Makin besar kotanya, makin mahal juga biasanya biaya hidupnya. Biaya tersebut meliputi sewa rumah, untuk material pelajaran, makan, minum, hiburan, asuransi, dan biaya sampingan lainnya. Di Jerman, setiap orang wajib memiliki asuransi kesehatan. Untuk pelajar, harganya sekitar 100 euro per bulan, atau kurang lebih 1,7 juta. Enaknya, kalau kalian sakit dan berobat ke dokter, kalian tidak perlu bayar lagi karena kalian udah punya asuransi. Memang pada awalnya, kalian berpikir bahwa biaya itu mahal. Tetapi jangan lupa ketika kalian kuliah, kalian bisa juga kerja sambilan, dan biasanya kerja sambilan itu gajinya sudah bisa menutupi kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ketika kalian masih student college, kalian masih belum boleh bekerja. Maka dari itu, kalian harus menyiapkan biaya untuk hidup kurang lebih 1 tahun di awal. Nah, setelah kalian sudah mempersiapkan semuanya, kalian harus sudah mempunyai tempat tinggal di Jerman. Di internet ada banyak situs yang menawarkan tempat tinggal. Salah satunya yang terkenal adalah wggesuch.de. Bagi kalian yang mau mengambil jurusan arsitektur, ada beberapa informasi tambahan buat kalian dari aku. Di Jerman ini, arsitekturnya berbeda dari Indonesia, karena di sini iklimnya juga berbeda. Konstruksi bangunannya lebih rumit daripada di Indonesia, karena bangunannya akan membutuhkan lapisan tambahan berupa insulasi untuk melindungi bangunannya dari hawa panas ketika musim panas, dan hawa dingin ketika musim dingin. Bagi yang mau lanjut S2, sebaiknya mempelajari dahulu perbedaan bangunan iklim tropis dan iklim sedang, seperti di Eropa atau di Jerman. Iklim sedang itu mempunyai 4 musim. Terus, untuk yang baru mau mulai S1, tips dari aku adalah kalian belajar untuk mengenal para arsitek terkenal, beserta karya-karya mereka. Hal itu sangat berguna bagi kalian untuk membukakan pintu ke dalam dunia arsitektur. Beberapa universitas arsitektur biasanya membutuhkan sebuah portofolio untuk mendaftar. Dan untuk kuliah S1 biasanya harus ada magang, tetapi biasanya persyaratan magang ini bisa disusul sampai akhir semester 3. Jangan khawatir. Gelar yang bisa kalian raih jika belajar arsitektur di sini adalah Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering, atau Bachelor of Science. Untuk yang S2 juga sama, bedanya bachelornya diganti master. Nah, sampai sini dulu videonya kali ini. Di kolom deskripsi, aku akan sertakan situs-situs yang bisa membantu kalian untuk mencari tahu informasi tentang perkuliahan di Jerman. Di channelku ini juga ada video tentang perkuliahan arsitektur di Jerman lainnya dengan hashtag cetar, seperti di video ini. Kalau kalian mau kuliah di Jerman tanpa agen dan mau ke Jerman dengan modal sehemat-hematnya, silahkan tonton videoku dengan judul Kuliah di Jerman Tanpa Agen. Terus kalian kalau ada pertanyaan bisa tanyakan melalui Facebook atau Instagramku. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan kalau aku upload video yang baru lagi. See you!